Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Givira Dwi Cahyadi dari kelompok 4 ingin membacakan hasil kerja kelompok dari kami. Gaya belajar dan berpikir. Inteligensi mengacu kepada kemampuan gaya belajar dan berpikir, bukan kemampuan, melainkan pilihan cara untuk menggunakan kemampuan seseorang. Tidak satupun dari kita memiliki hanya satu gaya belajar dan berpikir. Masing-masing dari kita memiliki profil dari banyak gaya. Individu memiliki banyak variasi gaya belajar dan berpikir telah diusulkan oleh pendidik dan psikolog. Namun, kritik diajukan pada konsep gaya belajar dan berpikir. Survei terbaru, para peneliti di bidang ini menggunakan 3 kritik paling umum untuk menjadi 1. Keandalan rendah dari gaya, yaitu kurangnya konsistensi ketika mereka dinilai. 2. Rendahnya validitas gaya. Apakah tes yang digunakan benar-benar mengukur gaya konon sedang dinilai? 3. Kebingungan dalam definisi gaya. Gaya impulsif adalah kecenderungan siswa baik untuk bertindak cepat dan impulsif atau untuk mengambil lebih banyak waktu untuk merespon dan merenungkan akurasi jawaban. Peneliti impulsif menunjukkan bahwa siswa reflektif lebih mungkin untuk melakukan tugas-tugas dengan baik daripada siswa impulsif, mengingat informasi yang terstruktur, pemahaman bacaan, dan interpretasi teks, dan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Siswa reflektif juga cenderung lebih mungkin daripada siswa impulsif untuk menetapkan tujuan belajar mereka sendiri dan berkonsentrasi pada informasi yang relevan. Gaya dalam atau permukaan adalah bagaimana siswa mendekati bahan pembelajaran. Apakah mereka menggunakan hal ini dengan cara yang membantu mereka memahami arti dari bahan atau hanya sebagai apa yang harus dipelajari? Ada beberapa strategi yang efektif untuk mengubah peserta didik. 1. Pantau siswa untuk menentukan mana yang merupakan peserta didik permukaan. 2. Bahaslah bersama siswa tentang pentingnya melampaui sekedar menghafal. 3. Ajukan pertanyaan dan berikan tugas yang membuat siswa menyesuaikan informasi ke dalam kerangka yang lebih luas. 4. Menjadi model yang memproses informasi secara mendalam. 5. Hindari menggunakan pertanyaan yang memerlukan jawaban tepat. Ajukan pertanyaan yang menuntut siswa memproses informasi secara mendalam. Kepribadian mengacu pada pemikiran, emosi, dan perilaku khas yang menjadi ciri bagaimana individu beradaptasi dengan kehidupan. Beberapa peneliti telah menemukan bahwa kepribadian pada masa remaja cenderung tidak stabil seperti di masa dewasa. 5 besar faktor kepribadian sama halnya dengan inteligensi. Psikolog tertarik dengan mengidentifikasi dimensi utama kepribadian. Temuan utama dalam studi faktor 5 besar di masa kecil dan masa remaja adalah munculnya kesadaran, predikator kunci penyesuaian, dan kompetensi. Menurut konsep interaksi orang situasi, cara terbaik untuk mencirikan kepribadian seseorang adalah tidak dalam hal sifat-sifat pribadi atau karakteristik sendiri, tetapi juga dalam hal situasi yang terlibat. Siswa memilih untuk berada dalam beberapa situasi dan menghadapi orang lain, tergantung pada kepribadian mereka. Jangan berpikir bahwa karakter kepribadian selalu menuntut siswa untuk berperilaku dengan cara tertentu di semua situasi. Pantau situasi di mana siswa dengan karakteristik kepribadian yang berbeda-beda tampak merasa paling nyaman dan berikan mereka kesempatan untuk belajar dalam situasi tersebut. Jika ciri kepribadian tertentu merugikan kinerja siswa di sekolah, pikiran cara Anda dapat mendukung upaya siswa dalam berubah. Klasifikasi yang paling terkenal diusulkan pada tahun 1991 dan 1997 oleh Thomas dan Cis. Mereka menyimpulkan bahwa terdapat 3 gaya dasar temperamen. 1. Seorang anak yang mudah, umumnya dalam suasana hati yang positif, cepat menetapkan rutinitas biasa pada masa bayi dan menyesuaikan dengan mudah untuk pengalaman baru. 2. Seorang anak yang sulit bereaksi negatif dan sering menangis, terlibat dalam rutinitas sehari-hari yang tidak teratur dan lambat untuk menerima perubahan. 3. Seorang anak yang lambat untuk pemanasan, memiliki tingkat aktivitas rendah, agak negatif, dan memiliki intensitas suasana hati rendah. Cara lain untuk mengklasifikasi temperamen berfokus pada perbedaan antara pemalu, pendiam, anak penakut, supel, ekstrovert, anak pemberani. Menganggap rasa malu dengan orang asing sebagai salah satu fitur
dari kategori temperamen luas yang disebut inhibisi ke arah tidak familiar. Ada 3 deskripsi dimensi temperamen oleh Rothbard pada tahun 2004. 1. Ekstraversi atau surgensi termasuk antisipasi positif, impulsif, tingkat aktivitas dan mencari sensasi. 2. Pengaruh negatif terdiri atas anak-anak yang mudah tertekan. 3. Kontrol penuh usaha melibatkan perhatian dan pergeseran fokus, kontrol inhibisi, sensitivitas, persepsi, dan intensitas kesenangan rendah. Dari sudut pandang Rothbard, pandangan awal temperamen menekankan bahwa perilaku anak-anak diberi energi oleh emosi positif dan negatif. Perbedaan individu muncul dalam perkembangan gaya temperamen anak. Dalam kasus kontrol penuh usaha, misalnya, meskipun pematangan lobus prefrontal otak harus terjadi pada perhatian anak untuk berkembang dan mencapai kontrol penuh usaha. Beberapa anak mengembangkannya, dari yang lainnya tidak. Perbedaan-perbedaan individual pada anak-anak berada di inti ciri temperamen. Poin penting tentang klasifikasi temperamen adalah bahwa anak-anak tidak boleh bersembunyi seperti memiliki suatu dimensi temperamen. Sebuah strategi yang baik ketika mencoba untuk mengklasifikasikan temperamen anak adalah memikirkan temperamen terdiri atas berbagai dimensi. Kesesuaian antara temperamen individu dan tuntutan lingkungan yang harus individu atasi disebut kebaikan dari kesesuaian dapat menjadi penting untuk penyesuaian anak. Secara umum, karakteristik temperamen kontrol penuh usaha, pengelolaan, dan keramaian mengurangi lingkungan yang merugikan, sedangkan emosionalitas negatif meningkatkan efek yang merugikan.